Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Gimana keadaannya? wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Baiklah, untuk malam ini kita mulai kegiatan kita, yaitu kegiatan IHT struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Jadi untuk melancarkan kegiatan kita pada malam hari ini, ada baiknya sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai kegiatan kita, saya mohon kepada salah satu peserta, Bu Lilis. Bisa dengar Bu Lilis? Bisa. Silakan Ibu pimpin breakingnya biar semangat sedikit. Oke, semuanya selamat malam. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan arahan dari saya ya. Kalau saya bilang boom, jawabnya ah. Kalau saya bilang dor, jawabnya dor-dor. Kalau saya bilang dor-dor, jawabnya nggak kena. Coba kita cek dulu ya. Boom. Ah. Dor. Dor. Nggak kena. Dan nggak fokus nih, Pak Mul nggak fokus. Kalau saya bilang dor, jawabnya dor-dor. Kalau saya bilang dor-dor, baru nggak kena. Sekali lagi ya. Oke. Boom. Boom. Dor. 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 Nggak kena. Udah mulai fokus. Udah sekian dan terima kasih. Semoga kegiatan kita terlaksana dengan baik. Amin. Oke, terima kasih Bu Lilis sudah menyampaikan breakingnya. Mudah-mudahan semua peserta IHT dapat mengikuti kegiatan ini sampai selesai. Mungkin kendala sedikit seperti Bu Rida Maida keluar masuk terus karena faktor jaringan. Jadi nggak apa-apa, biar nanti dia menyusul terus. Oke Bapak Ibu, untuk malam ini kita akan coba membahas tentang struktur kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Ya. Bapak Ibu, ada yang sudah mengetahui kurikulum SMK PK itu apa? Sedikit Pak, masih mengambang. Kira-kira arahnya udah tahu ya kemana kurikulum SMK PK ini? Arahnya hampir. Pak Mul? Mendekati sebuah. Pak Sukri, kita sebagai sekolah pusat keunggulan diharapkan nanti kita punya sekolah imbas gitu Pak Sukri. Terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Mul. Jadi benar sekali Bapak Ibu semuanya. Jadi kurikulum SMK PK ini adalah kurikulum pusat keunggulan. Jadi di mana kurikulum PK ini sudah diselaraskan dengan IDUKA, yaitu industri dan dunia kerja. Jadi kurikulum SMK ini dirancang sesuai dengan kebutuhan industri, sehingga diharapkan para lulusan nanti bisa langsung bekerja di industri maupun berwirausaha. Jadi untuk malam ini kita membahas bagaimana bentuk struktur dari kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini. Baiklah, sini kita merujuk dulu dari tujuan pendidikan nasional. Dari tujuan pendidikan nasional melahirkan profil pelajar Pancasila, kemudian dilanjut dengan standar kompetensi lulusan. Jadi standar proses di sini baru masuk ke capaian pembelajaran, struktur kurikulum, dan prinsip pembelajaran dan asesmen. Jadi kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan ini dia
dimulai dari spektrum keahlian, kemudian struktur kurikulum. Di struktur kurikulum ini ada pembagian yaitu capaian pembelajaran, kemudian pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya melahirkan perangkat ajar. Jadi kalau dulu itu kita punya RPP kalau di kurikulum 2013. Jadi untuk kurikulum PK yang baru ini di tahun 2021 ini dia perangkat ajarnya berbentuk modul ajar ya. Jadi kita sebagai ganti RPP ini adalah modul ajar. Terus spektrum keahlian dari SMK PK. Jadi Bapak Ibu di tahun 2021 ini kurikulum SMK PK ini dia adalah perubahan spektrum dari kurikulum sebelumnya, di mana spektrum kalian SMK sebelumnya adalah berdasarkan Perdirjen Dikdasmen nomor 06 tahun 2018. Jadi berdasarkan spektrum keahlian SMK sebelumnya, di sana ada 9 bidang keahlian, 49 program keahlian, dan 146 kompetensi keahlian. Nah, sedangkan di kurikulum PK ini di tahun 2021, jadi dari 9 program keahlian, dia bertambah jadi 10 bidang keahlian. Kemudian dari 49 program keahlian, bertambah 1 jadi 50 program keahlian. Sedangkan kompetensi keahlian, ini di kurikulum PK tidak ada lagi, dia sudah digabung dalam program keahlian. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, program kalian pada kurikulum SMK PK tahun 2021 ini adalah spektrumnya itu yang pertama teknologi, konstruksi, dan properti. Jadi di bawah teknologi dan konstruksi dan properti ini ada beberapa program keahlian, yaitu ada 5, teknik perawatan, konstruksi dan perawatan bangunan sipil, teknik konstruksi dan perumahan, desain permodelan dan informasi bangunan, dan teknik furniture. Kemudian di teknologi manufaktur dan rekayasa ada teknik mesin, otomotif, pengelasan, dan fabrikasi logam. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, dampak dari perubahan ini adalah ada penggabungan kompetensi-kompetensi keahlian sebelumnya. Jadi seperti teknik pengelasan dan fabrikasi logam, kalau pada kurikulum 2013 itu dia terpisah, beda jurusannya, tapi di kurikulum PK ini dia digabung jadi satu. Jadi teknik pengelasan dan fabrikasi logam. Jadi untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri bahan di Google Drive-nya tentang spektrumnya. Kemudian muatan pada SMK PK ini ada 2, yaitu muatan umum A dan muatan kejuruan B. Jadi kalau muatan umum ini memuat mata pelajaran dengan materi umum yang sama dengan SMA, sedangkan muatan kejuruannya itu mendukung penguasaan keahlian kejuruan. Kemudian ditambah lagi dengan, kalau sebelumnya di kurikulum 2013 ini belum ada. Jadi kalau yang sekarang ini siswa dibekali dengan penguatan profil pelajar Pancasila serta pengembangan karakter dan budaya kerja. Ini merupakan suatu mata pelajaran juga. Ini dia pembagiannya. Jadi di kelompok umumnya ini pelajaran umum. Seperti pendidikan agama ini 108 jam dalam 1 tahun. Kemudian dia jam per minggunya adalah 3 jam. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani, Sejarah, kemudian ada pilihan, mata pelajaran pilihan, ini boleh seni rupa, seni tari, seni musik, atau seni teater. Slide-nya nampak Bapak Ibu ya? Nampak. Pak. Ya alhamdulillah nampak Pak. Terhubung. Kemudian untuk yang kelompok kejuruan, ini masuk matematika, bahasa Inggris, informatika. Ini adalah sebagai
kalau dulu namanya Sindik, kemudian ada Proyek Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial, ini gabungan antara pelajaran IPA dan IPS. Kemudian ada kejuruan ini 216 jam kalau di kelas 1. Kemudian 540 jam di kelas 2 dan 306 jam di semester 1 di kelas 3. Kemudian yang membedakan yang paling menonjol lagi di sini adalah di kelas 12, di semester 2-nya ini tidak ada lagi dia belajar mapelnya. Jadi yang ada hanya praktik kerja lapangan. Jadi kemudian praktik kerja lapangan ini pun kalau misalnya tidak tuntas dilaksanakan semua di semester 2 kelas 12, maka boleh dipindahkan atau dilaksanakan di kelas 11. Jadi ini sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan. Kemudian ada mapel mata pelajaran pilihan 144 jam di kelas 11, ya, di kelas 12 ada 108 jam. Jadi jumlah AB ini adalah ada 1368 jam untuk kelas 1, kelas 10. Kemudian di kelas 11 1512 jam dan di semester 1 kelas 12 756 jam. Ini adalah jumlah jam pelajaran antara kejuruan dengan mapel umumnya. Kemudian ditambah dengan satu lagi, ini yang paling membedakan antara kurikulum PK dengan kurikulum sebelumnya adalah ada kelompok penguatan profil pelajar Pancasila, pengembangan karakter dan budaya kerja. Jadi di sini nanti ada proyek yang harus diselesaikan oleh siswa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini jamnya kalau di kelas 10 ada 288 jam, kemudian di kelas 11 ada 144 jam, di kelas 12 72 jam. Ini Bapak Ibu struktur kurikulum SMKPK, yaitu mapel umum, kejuruan, dan penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang tanda bintang 1, bintang 2 ini ada ini keterangannya. Misalnya kalau bintang 1 dia diikuti oleh peserta didik sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Kemudian proporsi jam pelajaran disesuaikan dengan kebutuhan program keahlian. Kalau bintangnya 3 masih 2 JP tiap minggu atau 2 JP tiap tahun di kelas 10, 11, dan 36 JP di kelas 12. Jadi yang paling menonjol dari kurikulum PK ini adalah dia ada penerapan profil pelajar Pancasila di setiap mapel dalam perencanaan capaian pembelajarannya. Jadi harus dimasukkan nilai-nilai Pancasila ke semua capaian pembelajaran. Kemudian untuk tema-tema penguatan profil pelajar Pancasila, ini ada beberapa contoh yang diberikan. Misalnya gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika, bangunlah jiwa dan sebagainya, suara demokrasi, berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, kewirausahaan, kebekerjaan, budaya kerja, industri. Jadi demikian Bapak Ibu yang bisa saya sharekan materinya ke Bapak Ibu tentang struktur kurikulum atau kerangka kurikulum SMK Pusat Keunggulan. Oke Bapak Ibu, kira-kira ada yang ingin bertanya atau? Halo Pak Zukri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zukri. Waalaikumsalam Pak, silakan Pak. Ini ada sedikit unek-unek nih Pak Zukri. Ada Ya, Pak. perbedaan yang mendasar antara kurikulum SMKPK dengan kurikulum ke-13 sebelumnya. Terima kasih. Oke, bagus sekali pertanyaannya Pak Mul. Jadi apa perbedaan yang paling mendasar ya dari kurikulum PK dengan kurikulum sebelumnya? Jadi
kalau PK ini sekarang memang ya kita di Indonesia ini setiap pergantian pemimpin atau pergantian pemerintahan pasti kurikulum selalu diganti atau diubah. Jadi tujuannya memang untuk meningkatkan kualitas lulusan, jadi, untuk meningkatkan pendidikan. Jadi apalagi di era teknologi digital sekarang ini kan banyak sekali perubahan-perubahan yang harus diterapkan pada siswa sehingga kurikulum ini harus diubah. Jadi yang membedakan PK atau pusat keunggulan ini dengan yang sebelumnya, yang pertama di kurikulum PK ini adalah dia struktur kurikulumnya, penyusunan kurikulumnya ini bekerja sama dengan para pakar industri, Pak. Jadi bidang-bidangnya itu disesuaikan, bidang kerja di industri itu disesuaikan dengan kurikulum di sekolah, sehingga nanti lulusan dari SMK PK ini diharapkan dia bisa langsung diterima di industri atau dunia kerja, sehingga maka harus ada sinkron antara kurikulum di sekolah dengan di dunia kerja. Saya rasa demikian, Pak. Atau ada tambahan dari kawan-kawan? Ya, Pak. Terima kasih. Sudah jelas, Pak. Cukup jelas, Bapak. Cukup jelas. Cukup jelas. Jelas, Pak. Oke, ada lagi pertanyaan Bapak Ibu? Ada lagi yang ingin bertanya? Sepertinya tidak ada, Pak. Mungkin Pak Untuk sementara Pak Juhra belum, Pak. mau bertanya. Sebentar. Pak Jura, ada pertanyaan, Pak? Nggak ada lagi, Pak. Insya Allah udah Cukup ini. jelas, Bapak, apa yang disampaikan Bapak bisa kami cerna dengan baik, Bapak. Bu Ida Maida, mana? Masih masih bergabung, Bu Ida? Oke, Bu Ida, bisa dengar suara saya? Gimana, Bu Ria? Halo, Bu Rida. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa sudah cukup apa yang kita sampaikan malam ini, berarti sudah sangat jelas apa itu, bagaimana bentuk dari struktur kurikulum SMK PK ini. Jadi sebelum kita menutup pertemuan kita di malam hari ini, mungkin saya ingin mempersilakan salah satu dari peserta untuk mereview atau mengambil kesimpulan dari pemaparan kita tadi. Silakan Bapak Ibu, satu orang ya. Ada? Kami rasa udah cukup, Pak. Ya udah cukup jelas. Oke, kalau misalnya tidak ada lagi, jadi kesimpulannya kalau kita rangkum dari apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahwa memang kurikulum SMK PK ini merupakan kurikulum yang sudah diselaraskan dengan DUKA atau industri dan dunia kerja, sehingga diharapkan menghasilkan lulusan yang terserap oleh dunia kerja atau bisa menjadi wirausaha. Jadi itu yang kita harapkan. Mudah-mudahan kurikulum ini dapat berjalan dengan lancar. Itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu untuk malam ini partisipasinya, dan lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.